warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Semangat pagi anak soleh-solehah Indonesia. Jam segini kok pagi? Nah, maksudnya bukan selamat pagi, namun semangat pagi anak-anak yang soleh-soleh Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Semoga semuanya sehat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dirapikan, duduk bersila, kemudian di depan televisi, ikuti Ustadz ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang luar biasa dan soleh-solihah Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi PI hari ini, marilah kita nyanyi dulu yuk. Nah, kan sudah siang. Kalian pasti masih semangat di depan televisi kalian. Nah, dalam program televisi Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita hari ini akan bernyanyi di sini Al-Quran, di sana Al-Quran. Nah, silakan kalian pulang melihat di buku paket PI-nya dan kita akan nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, berlarian menuju kantin. Baca Al-Quran. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Baca di rumah, baca di mana-mana, baca Al-Quran. La 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 la. Nah, anak-anakku yang luar biasa dan hebat-hebat se-Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghormati. Nah, tujuannya adalah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kita saling menghormati adalah yang pertama, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, kita bisa menunjukkan sikap toleran, saling menghormati, dan hidup rukun. Yang ketiga, kita bisa memahami makna surat Al-Kafirun. Yang keempat, kita setelah belajar hari ini bisa membaca, kemudian bisa menulis, dan bisa hafal Quran surat Al-Kafirun. Nah, tepuk tangan buat kalian semuanya. Anak-anakku yang luar biasa dan hebat-hebat. Sekarang, kalian sebelum masuk ke membaca surat Al-Kafirun, kalian akan Ustadz ajak untuk nonton sebuah video, tayangan video. Nah, sekarang sebelum kalian melihat video yang akan ditampilkan oleh TV SBO TV, nah sekarang kalian siapkan bukunya, pensilnya, dan jangan kemana-mana, bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali bersama Ustaz Zainal dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak sudah siapkan pensil, sudah siapkan buku tulis. Nah, karena kalian sekarang akan Ustadz ajak untuk melihat sebuah tayangan video. Nah, sukakan dengan video? Nah, sebentar lagi video akan bisa kita tonton bersama-sama. Silakan kita lihat video berikut ini. Hatun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Ah,
serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Nah, bagaimana Nana? Menarik kan videonya? Weh, luar biasa. Nah, ada yang mau bertanya tidak tentang video tersebut? Apakah ada yang punya pertanyaan? Nah, bagus. Pertanyaan yang sangat cerdas. Video tersebut tentang apa ya, Ustadz Zainal? Nah, adakah yang bisa jawab di antara kalian? Video tersebut tentang apa? Nah, hebat, luar biasa. Video tersebut tentang indahnya saling menghormati dan berbagi dalam sebuah perbedaan. Di sana tadi ada yang namanya Christina, Nabila, dan ada Bagus yang berbeda agama, namun mereka saling menghormati dan saling berbagi. Nah, tahukah kalian materi yang dalam video tersebut itu Allah sudah jelaskan dalam surah apa? Bagus, benar, dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah yang terdiri dari berapa ayat? Anak-anak, ada 6, bagus. Surat yang tergolong surah apa? Makkiyah, pinter, luar biasa. Surah yang urutan keberapa, anak-anak? Weh, luar biasa, urutan yang ke-107, bagus anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun. Nah, sekarang siapkan diri kalian anak-anak ya. Sambil Ustadz akan pandu bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah dengarkan Ustadz membaca surat Al-Kafirun. Sekarang Ustadz mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sambil dilihat teksnya boleh di buku paketnya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Nah, bisakah kalian bersama dengan Ustadz Zainal membaca surah Al-Kafirun? Coba sama-sama kita baca sama-sama ya. Ustadz baca, kalian ikut baca. Dalam hitungan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tetap ikutin ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la dilanjutkan wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagus. Nah, anak-anak, kita sudah baca surah Al-Kafirun. Nah, marilah setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf dan ayat di dalam surah Al-Kafirun. Bagaimana cara tulis terpisah, bagaimana cara tulis bersambung. Dan jangan kemana-mana ya anak-anak ya. Tetap belajar dalam program televisi Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Soleha Indonesia luar biasa dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku yang luar biasa, tadi kita sudah melihat video tentang indahnya saling menghormati dan berbagi dalam sebuah perbedaan. Kemudian kita juga sudah belajar membaca surah Al-Kafirun dengan tartil dan tajwid yang benar. Kemudian hari ini, pada segmen ini kita akan belajar menulis. Bagaimana cara menulis surat Al-Kafirun. Nah, coba sekarang kalian siapkan pensilnya, pegang pensilnya, kemudian kalian siapkan buku tulisnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama menulis surah Al-Kafirun. Nah, sambil kita lihat videonya ya anak-anak ya. Nah, silakan videonya ditonton dan ikuti bagaimana cara menulis ayat di dalam surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak kali ini kita akan mencoba untuk menulis di ayat pertama surah Al-Kafirun, di mana dalam surat Al-Kafirun itu terdapat ada 3 kalimat. Kalau dalam Arab itu 3 kalimat, namun kalau dalam bahasa Indonesia 3 kata. Nah, yang pertama adalah kul. Nah, diingat anak-anak itu kul. Nah, cara nulisnya adalah seperti itu. Jadi ditulis bersambung karena qaf dengan lam bersambung, titik 2, kemudian dhamma dan sukun. Dalam Al-Quran, per kata itu harus terpisah, walaupun bisa disambung dengan berikutnya. Nah, kata yang kedua adalah ya ayyuha. Nah, seperti itu tulisannya. Nah, bagaimana cara kita praktek menulis? Nah, huruf ya dan alif bersambung, ya dikasih titik 2, kemudian fathah, ada gambar layar, kemudian alif dikasih tanda hamzah, kemudian dikasih fathah. Nah, karena alif tidak bersambung maka terpisah dengan ya dan ha, yang alifnya bisa disambung di belakangnya. Nah, jangan lupa dikasih harokat yang benar. Ingat, harokat dhammah ditulis dari atas ke bawah. Namun di kata yang ketiga adalah al-kafirun. Jadi dalam ayat 1 ada 3 kata. Bagaimana cara menulis al-kafirun? Nah, perhatikan baik-baik. Alif ditulis dari atas ke bawah dan terpisah dari huruf lam, kemudian kaf dan alif bersambung, sukun, fathah, kemudian fa. Ingat, fa-nya harus di atas garis persis dan ro-nya, ekornya di bawah garis. Nah, wawu juga demikian, kepalanya di atas garis dan ekornya di bawah garis. Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah bisa anak-anak? Nah, luar biasa. Anak-anakku, sudah kalian tulis satu ayat dalam Al-Kafirun tersebut? Nah, Ustadz Zainal, kenapa kok hanya 1 ayat? Nah, itu hanya sebagai contoh. Kalian bisa belajar dengan melihat buku paket kalian, ayat 1, 2, 3, sampai ayat keempat, sampai ayat ke-6. Dan kalian coba dengan mencontoh dulu, menyalin, kemudian kalian coba untuk menulis tanpa harus melihat contohnya. Insya Allah kalian pasti bisa. Nah, anak-anakku yang luar biasa, terkait dengan video, kemudian kita baca, kemudian kita menulis kembali. Nah, apa pesan pokok dalam Al-Kafirun? Ingin tahu apa pesan pokok Al-Kafirun? Mengapa kita mempelajarinya? Nah, jangan kemana-mana. Nanti Ustadz akan jelaskan di segmen berikutnya dalam program Belajar di Rumah dengan Guruku. Anak soleh-soleha Indonesia, luar biasa. Kembali lagi dengan Ustadz Zainal dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku yang luar biasa, apa pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Kafirun? Dalam Al-Kafirun itu yang artinya orang-orang kafir, pesan pokok yang ada dalam surat tersebut adalah kita sebagai seorang muslim harus tetap saling menghormati, baik sesama agama maupun kepada umat antar agama atau kepada umat yang agama lain. Nah, seperti yang video yang sudah kalian tonton di segmen yang kedua tadi, kita senantiasa tidak melihat orang lain dengan agama yang berbeda, namun semuanya adalah sama. Namun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus tetap sesuai dengan ibadah kita masing-masing. Seperti di ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, hari ini
Di akhir segmen ini kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Namun sebelum kesimpulan, nah mari anak-anakku yang luar biasa, kalian bisa telepon dengan Ustaz Zainal di nomor 031210000501. Silakan, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustaz Zainal. Anak, sambil menunggu ada yang bertanya di 031210000501, Ustaz Zainal akan mengajak kalian untuk menyimpulkan. Yang pertama, kesimpulannya adalah suara Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? 6, bagus. Yang kedua, surah Al-Kafirun itu tergolong surah apa? Makkiyah, betul, luar biasa. Yang ketiga, surah Al-Kafirun itu urutan surah yang keberapa anak-anak? Ke-109, luar biasa. Kemudian di kesimpulan yang keempat, surah Al-Kafirun berisi tentang agama, tentang apa anak-anak? Tentang toleransi beragama. Kemudian itulah yang terakhir, kesimpulannya adalah sebagai muslim yang baik kita harus menerapkan pesan pokok surah Al-Kafirun, yaitu harus saling menghormati kepada siapapun termasuk teman agama lain. Nah, tepuk tangan buat anak-anakku semuanya yang hebat-hebat luar biasa di akhir segmen ini. Nah, anak-anakku yang luar biasa, jangan lupa kalian akan Ustadz kasih tugas, dan tugasnya adalah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa sih arti surah Al-Kafirun? Yang kedua, pesan apa yang terkandung dalam surah Al-Kafirun? Yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy? Yang keempat, bagaimana caranya menerapkan pesan dari Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, jangan lupa kita sudah belajar menulis satu ayat dalam Al-Kafirun di ayat pertama. Nah, tugas yang kelima kalian adalah kalian tulis surat Al-Kafirun beserta terjemahnya. Dan ingat, tugas-tugas ini kalian kerjakan di rumah masing-masing dan kalian setorkan, kalian sampaikan kepada guru kalian di sekolah kalian masing-masing. Nah, apakah ada yang mau menelpon Ustaz Zainal untuk bertanya? Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari SD mana? Abel Asmatia Warahmatullahi. Oke, Abel dari SD mana ya Abel? Dari SD kelas 1 Surabaya. SD Ploso 1, oke. Apa pertanyaannya Abel? Saya mau bertanya apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang beragama lain. Oh, itu. Terima kasih Abel. Luar biasa. Tepuk tangan buat Abel. Pertanyaannya sangat cerdas. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada teman dengan agama lain? Nah, sesuai dengan yang akidah yang kita miliki sebagai seorang muslim, karena kita meyakini bahwanya Allah adalah Tuhan kita, maka sebaiknya kita cukup selamat untuk agama kita sendiri. Namun andai kata ingin menghormati agama lain, cukup katakan selamat. Tidak harus mengucapkan selamat di hari rayanya. Itu dalam sebuah ajaran Islam, karena ketika kita mengucapkan selamat sebagaimana yang sudah tertera sesuai dengan apa acara agamanya, hari agamanya, maka sama halnya dengan kita meyakini Tuhannya, meyakini keyakinannya, dan seperti itu. Jadi kalau ingin tetap menghormati sebagai toleransi beragama, kita cukup mengatakan selamat. Begitu. Andai kata pun tidak mengucapkan pun juga kita tidak berdosa, karena toleransi beragama itu adalah toleransi yang mempersilahkan teman kita untuk menjalankan ibadahnya, tidak harus mengikuti ajaran agamanya atau ikut merayakan apa yang sudah dirayakan oleh teman kita yang agama lain. Begitu ya Abel ya, seperti itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Oke, baik Abel. Nah, anak-anak ada lagi kah yang mau bertanya? Halo. Nah, itulah anak-anakku yang luar biasa. Dari surah Al-Kafirun ini kita bisa belajar bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus tetap saling menghormati, tetap menghormati teman kita.
orang di masyarakat sekitar kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dari SD mana? Dari Fauzi SD Al-Falah Surabaya. Dari Fadi. Fazli. Fadli. Fazli. Fadli ya? Fazli. Fajli. Dari Ya. SD? Hmm? Dari SD mana? SD Al-Falah Surabaya. SD Al-Falah Surabaya. Silakan pertanyaannya Fajli. Bagaimana sikap kita jika menerima hadiah dari yang berbeda agama? Bagus, pertanyaannya luar biasa, hebat. Sudah Fadli ya, itu ya. Nah, Ustadz akan menjawab bagaimana hukumnya atau bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita dikasih hadiah. Nah, Rasulullah pernah mengatakan tahadu, tahabu, saling memberi hadiahnya kalian, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Nah, hadis ini tidak hanya untuk orang Islam kepada orang Islam. Hadis ini adalah diperuntukkan untuk orang Islam ke sesama manusia. Maka ketika ada umat lain, teman kita yang beragama lain memberi hadiah kepada kita, maka kita terima dengan lapang dada. Dan kita juga harus dalam momen lainnya, kita juga harus memberi hadiah kepada teman kita sebagai wujud saling menghormati dan saling menyayangi. Sebagaimana hadis Rasul, tahadu, tahabu. Nah, itu ya Fazli ya, dari SD Al-Falah Surabaya. Luar biasa, dua penanya yang luar biasa dan cerdas-cerdas. Ada lagi kah yang mau bertanya, anak-anak? Nah, itulah tema kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu indahnya saling menghormati. Sebelum kita tutup pelajaran kita kali ini, maka pesan moral dari Ustaz Zainal adalah, anak-anakku yang luar biasa, setelah belajar hari ini, kalian harus senantiasa sering-sering membiasakan membaca Al-Quran. Satu hari minimal satu surat, besoknya satu surat lagi, supaya kita senantiasa membaca kitab suci Allah. Yang kedua, dari baca surat tersebut, kita harus bisa memaknai dan memahami maknanya, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam Al-Ikhlas Al-Kafirun. Kita bisa menerapkan pesan pokok Al-Kafirun, yaitu menghormati orang lain, utamanya orang yang beragama lain, yakni toleransi beragama. Nah, luar biasa anakku kali ini semuanya. Tepuk tangan semuanya. Nah, hebat-hebat, luar biasa. Anak-anakku yang sangat Ustadz sayangi, sebelum kita tutup pelajaran kita siang ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan sebelumnya Ustadz mohon maaf, terima kasih, dan kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi di momen yang berikutnya, ketemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.